Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, Umar bin Khattab berkata, suatu negeri hancur setelah sebelumnya begitu ramai. Ditanyakan padanya, bagaimana bisa hancur padahal sebelumnya begitu ramai? Umar radhiyallahu an menjelaskan, jika fujar, yaitu para pecandu dosa, telah menguasai orang-orang baiknya dan orang-orang munafik telah memimpin suatu kabilah. Nah, sahabat muslim, pernyataan Umar ini merupakan peringatan bahaya kehancuran sebuah negeri yang sebelumnya begitu luar biasa. Negeri dengan segala kemakmuran dan kejayaan serta kedamaiannya. Juga negeri yang segala aktivitas siangnya begitu mudah dan juga nyaman dan yang membuat malamnya begitu tenang untuk istirahat. Semua keadaan itu tiba-tiba saja berubah drastis dengan cara yang mengejutkan. Sungguh tidak ada yang menyangka kejayaan itu bisa berakhir, sehingga kejayaan serta kemakmuran negeri itu tinggal kenangan. Negeri yang dulu disebut dengan Zamrud Khatulistiwa, sebagaimana ungkapan Multatuli. Negeri yang dulu dianggap surga Allah di muka bumi, seperti tulisan Ali Tantawi dalam bukunya Indonesia Suwarun Minas Syarq, yaitu Indonesia Potret dari Timur. Karena hijaunya Indonesia, berikut keindahan dan kesejukannya. Ali Tantawi menulis buku itu selepas kunjungan dan perjalanannya dengan kereta dari Jakarta ke Jawa Timur pada tahun 75. Kenapa berubah? Maka Umar radhiyallahu an telah memberikan jawabannya. Jawaban lain juga bisa kita temukan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, di mana Allah berfirman, dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri mujrimiha atau penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan, melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Nah, sahabat muslim, di ayat yang lain Allah juga berfirman, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada mutrafiha, yaitu orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, supaya menaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Sahabat muslim, dua kata yang disebut dalam dua ayat tersebut adalah penyebab makar pada sebuah negeri dan kehancuran yang sehancur-hancurnya. Akabira mujrimiha, yaitu penjahat besarnya, dan mutrafiha, yaitu orang mewahnya. Dan penafsiran para ulama atas dua ayat itu adalah adanya dua kelompok yang menjadi penyebab kehancuran suatu negeri, yaitu penguasa dan pengusaha. Mereka berkolaborasi dalam dosa dan makar. Mereka lah yang dalam ayat dan hadis Nabi SAW sering disebut dengan istilah al-mala, yang menjadi penentang utama para nabi. Menurut para ulama tafsir, al-mala berarti tokoh masyarakat dan pembesar serta pemimpin mereka. Salah satu contoh ayatnya adalah dialog antara al-mala, yaitu pembesar, dengan Nabi Syuaib. Al-mala, pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang menyombongkan diri, berkata, sesungguhnya kami akan mengusir kamu, hai Syuaib, dan orang-orang beriman bersamamu dari kota kami, atau kamu kembali pada agama kami. Berkata Syuaib, dan apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak menyukainya? Dalam ayat ini disebutkan bahwa para pembesar dan tokoh masyarakat itulah yang menjadi penentang nomor satu para nabi. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW, kata al-mala' juga digunakan Nabi SAW untuk menyebutkan para pembesar Quraisy yang sangat menentang dakwah Nabi SAW dengan berbagai makar, sebagaimana riwayat Abdullah bin Mas'ud yang menyebutkan al-mala', yaitu para pembesar Quraisy, melewati Rasulullah SAW yang sedang bersama Suhaib, Bilal, Amr, Khubab, dan lainnya dari muslimin yang lemah. Mereka berkata, hai Muhammad, apakah kamu rela mendapatkan pengikut seperti mereka? Apakah mereka yang Allah pilih dari kami? Apakah kami harus mengikuti mereka? Usirlah mereka. Kalau mereka sudah kamu usir, kita mengikutimu. Maka turunlah ayat tersebut. Nah, sahabat muslim, al-mala' dalam hadis ini adalah mereka yang menguasai masyarakat, baik dengan harta dan kekuasaan. Karena itu biasanya mereka sulit menerima Islam. Karena itu pengikut Nabi di awal dakwahnya adalah masyarakat biasa atau umum, seperti yang diungkapkan oleh para pembesar Quraisy tentang pengikut Nabi SAW. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah
orang-orang yang berdusta. Para pembesar kafir itu melakukan penghinaan pada pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap lemah, yang justru merupakan bukti kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kebanyakan orang biasa atau umum, sebagaimana pernyataan Heraklius, pembesar Romawi, pada Abu Sufyan mengomentari adanya berita tentang Nabi baru di tanah Arab. Heraklius berkata, apakah pengikutnya orang-orang terhormat atau orang-orang lemahnya? Abu Sufyan kemudian menjawab, orang-orang lemahnya. Selanjutnya Heraklius berkata, merekalah para pengikut Nabi. Banyak faktor yang menyebabkan al-mala' itu sulit menerima kebenaran dan kebaikan Islam. Di antaranya karena kesombongan, cinta kekuasaan, dan takut kehilangan kekuasaan, juga gengsi, serta gengsi untuk sekedar jadi pengikut, sehingga banyak pembesar Quraisy yang terlambat masuk Islam seperti Khalid bin Walid, Abu Sufyan, dan bahkan di antara mereka ada yang mati dan belum mendapatkan hidayah. Maka jelaslah bagi kita, mengapa Umar menyimpulkan kerusakan negeri disebabkan oleh penguasa dan pengusaha. Karena pemilik kekuasaan dan kekayaanlah yang lebih mampu berbuat kerusakan dengan skala yang lebih besar, bahkan menjangkau seluruh negeri. Dengan kebijakannya, mereka membuat aturan yang sesuai hawa nafsunya dan melegalkan kerusakannya. Dengan hartanya, mereka bisa membeli apa saja dan siapa saja untuk melanggengkan kerajaan dan kerusakan yang justru dinikmatinya. Bahkan dia bisa membeli kebijakan penguasa. Karena kalau sudah begitu, maka masyarakat akan menderita lahir batin, menangis tanpa solusi dan menjadi tamu justru di rumahnya sendiri. Celakalah para penghancur negeri. Mereka merasa tidak melakukan kerusakan di negeri ini. Mereka pura-pura juga tidak tahu dan selalu mencari pembenaran terhadap perilaku buruknya. Atau memang mereka tidak paham bahwa yang dilakukannya adalah kerusakan. Allah berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian Allah juga membantah klaim mereka dengan mengatakan, ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Demikian sahabat muslim, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.